Shalom jemaat terkasih Gereja Islam Masih Menteng Pulo. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Walaupun kita sedang berada dalam rumah saja, di tempat kita masing-masing, tetapi tidak hilang sukacita kita untuk memuliakan, menyembah nama Tuhan. Mari sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat beribadah kembali Tuhan, sehingga kami dapat masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami mau terima semua yang terbaik yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami mendapat sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau, karena kami bisa ada sebagaimana kami ada. Ini bukan karena kehebatan kami, tetapi sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah kami bisa mempelajari firman Tuhan, supaya melalui firman ini kami bisa bertumbuh. Iman kami bisa bertambah kuat, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu demi kemuliaan nama-Mu sesuai dengan apa yang kami miliki. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu dan kami siap untuk menjadi pelaku firman. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali saya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, walaupun masih dalam online di minggu pagi ini. Bapak Ibu Saudara, yang namanya tugas dan tanggung jawab itu adalah sesuatu yang memang harus wajib kita lakukan. Tugas dan hak memang berjalan bersama-sama, tetapi kita lebih mendahulukan tugas daripada hak. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita masih sekolah, apakah kita kuliah, apakah kita bekerja, apakah kita ibu rumah tangga, tugas adalah yang nomor satu. Dan apabila kita melayani Tuhan di dalam suatu komunitas gereja, kegiatan rohani atau apapun, tugas pelayanan haruslah diutamakan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara atau adik-adik muda yang belum terlibat pelayanan, mari kita mulai membiasakan diri untuk tetap terlibat dalam pelayanan dan kita lakukan dengan setia. Kenapa kita harus melayani? Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan Yesus lebih dahulu datang untuk melayani kita. Kenapa Tuhan Yesus melayani kita? Supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan pada akhirnya. Supaya kita mengerti firman Tuhan apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Ya, untuk masuk dalam kerajaan sorga artinya kita beroleh keselamatan. Dan yang namanya keselamatan itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah gratis. Itu kita mendapatkannya dengan cuma-cuma. Karena itu kita juga harus memberitakannya juga dengan cuma-cuma. Adakah orang di sini yang bisa dengan perbuatan baiknya masuk dalam kerajaan sorga? Tidak ada. Apakah saudara bisa dalam waktu 1 atau 2 hari tidak melakukan dosa sedikit pun? Dalam waktu apalagi 1 minggu tidak melakukan dosa sedikit pun? Adakah kita yang bisa melakukannya? Dan bagaimana caranya kalau kita tidak bisa melakukannya? Kita tidak bisa tidak berbuat dosa, kemudian kita bisa masuk surga? Itu suatu pertanyaan yang aneh. Tetapi saya mau kasih tahu, kabar keselamatan adalah Yesus telah mati untuk menebus kita dari dosa. Supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Apa yang harus kita lakukan? Yesus sudah mengetahuinya dan Yesus sudah melakukannya dan semuanya ada dalam Alkitab. Saat Dia melayani saudara dan saya. Dalam perjanjian baru, bersama-sama dengan ke-12 rasul, Ia melayani banyak orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, melayani karena yang pertama, Yesus melayani kita terlebih dahulu. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Yang kedua, karena Yesus telah melayani kita, maka dari itu kita juga harus bisa melayani orang lain. Kenapa? Karena yang namanya berkat itu harus disalurkan. Yang namanya berita keselamatan itu harus dikabarkan kepada orang lain. Supaya bukan hanya kita saja yang masuk dalam kerajaan sorga, tetapi orang-orang yang kita kasihi, orang-orang lain, orang-orang yang mungkin belum mengenal Yesus, atau mungkin orang-orang yang sudah mengenal Yesus, tetapi belum melakukan firman Tuhan dengan benar. Itu gunanya kita melayani. Supaya berkat itu, supaya keselamatan itu ditularkan kepada orang lain. Itu yang kedua. Apakah cukup sampai di situ? Kita masuk dalam kerajaan sorga, orang lain juga masuk dalam kerajaan sorga. Ya memang, tetapi ada satu lagi. Yaitu apabila kita melayani Tuhan, kita juga memiliki damai sejahtera pada saat kita tinggal di dalam dunia. Bukan hanya pada saat kita bahagia di sorga, tetapi pada saat kita di dunia, apabila kita melayani Tuhan, kita juga memiliki kebahagiaan. Apa itu? Kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Apa itu? Kita bisa memiliki hidup yang berarti buat sesama dan buat kita serta keluarga kita. Apa itu? Supaya kita bisa melihat orang lain bahagia. Pada saat di dunia, sama kebalikannya dengan dosa. Dosa tidak akan hanya membuat saudara masuk ke dalam neraka, tidak. Tetapi dosa itu akan membuat hidup kita hancur di dunia.
Sebaliknya, melayani Tuhan dengan tulus akan membawa kita dalam kebahagiaan. Memang masih ada tantangan, memang masih ada pergumulan, tetapi sukacita dan pengharapan itu akan ada. Kita melayani Tuhan. Aduh Pak, tapi bagaimana uang sekolah anak masih belum bisa dibayarkan sekarang? Kita berseru kepada Yesus karena ada Dia sebagai pengharapan. Aduh Pak, tagihan listrik bagaimana? Kita berseru kepada Yesus. Tetapi ingat, tetap kita melakukan usaha kita. Tetapi kita memiliki pengharapan. Untuk itulah kita melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita sama-sama. 2 Timotius 4 ayat 1-5. Bagaimana kita menunaikan tugas pelayanan kita? 2 Timotius 4, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 4 ayat 1-5. Nah, ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada salah satu anak rohaninya, yaitu Timotius, menjelang kematian Paulus. Tapi kita tidak akan berbicara di situ. Kita akan pelajari sama-sama. Ayat 1 saya akan bacakan. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekali lagi, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dalam 2 Timotius 4 ayat 1-5. Apa yang harus kita lakukan dalam menunaikan tugas pelayanan kita? Yang pertama, yaitu ayat yang kedua. Saya akan bacakan sekali lagi. Beritakanlah firman. Nah, inilah yang pertama. Beritakan firman. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara kalau udah mendengar, waduh, beritakanlah firman. Bagaimana caranya saya bisa beritakan firman ya? Bukankah beritakan firman itu tugasnya pendeta atau hamba Tuhan yang memiliki gelar, yang memiliki jabatan, yang memiliki background, teologi apa segala macam? Itu sesuatu yang sangat bagus. Betul. Tetapi saya mau kasih tahu, memberitakan firman adalah perintah dari Tuhan Yesus langsung. Ya, perintah. Di mana kita tahu sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga ada amanat agung yang mengatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Itu adalah amanat agung. Ya, dari Matius 28 bisa kita baca nanti. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu yang namanya beritakanlah firman itu adalah perintah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar beritakanlah firman itulah perintah, maka saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, responlah panggilan Tuhan. Karena meresponi panggilan Tuhan itu adalah sangat luar biasa. Meresponi panggilan Tuhan itu adalah berkat. Meresponi panggilan Tuhan itu adalah anugerah. Meresponi panggilan Tuhan itu adalah sukacita. Tapi Pak, saya bagaimana? Saya gerejanya kecil Pak, saya hanya bisa melayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, asal kita lakukan dengan setia, Tuhan tidak akan membeda-bedakan mana gereja kecil, mana gereja besar. Tidak. Tapi Pak, saya nggak bisa berkhotbah, mulut saya aduh susah saya bicara. Mungkin asal Bapak Ibu Saudara bisa melayani Tuhan dengan baik, itu sudah menjadi bukti kesaksian bahwa Bapak Ibu bisa memberitakan firman. Lakukan dengan setia. Karena ada banyak orang yang diberikan tanggung jawab besar tetapi tidak melakukan. Justru Tuhan Yesus berkata, apabila engkau diberikan tanggung jawab kecil, lakukanlah dengan baik. Karena Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Ingat, Tuhan pernah berkata, pada saat-saat terakhir, pada akhir zaman, ada banyak orang yang datang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kami sudah
bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah kami melakukan mukjizat-mukjizat demi namamu? Itu semua pekerjaan besar. Tetapi Yesus bilang apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah engkau segala pembuat kejahatan. Kenapa? Karena diberikan tanggung jawab yang besar, memiliki talenta yang besar, tapi tidak menjalankannya dengan setia. Responi panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil, maka engkau akan mendapatkan berkat supaya engkau juga bisa menjadi saluran berkat. Dan yang namanya memberitakan Injil belum tentu seperti seorang pendeta, bukan. Tetapi kalau saudara datang berkumpul dengan teman-teman, saudara bisa memberikan kesaksian, itu memberitakan Injil. Dan tentunya dengan cara yang bijak. Saudara mungkin bisa memberitakan firman dengan cara memberikan kesaksian bagaimana kehebatan Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana saya bisa mendapatkan berkat karena Tuhan memberikan apa yang saya butuhkan. Itu semuanya adalah pemberita Injil. Ingat, dalam Efesus 1 ayat 18, kita buka sama-sama Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18. Saya akan bacakan Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Efesus 1 ayat 18, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Dipanggil Tuhan harus respon, ya, supaya kita bisa tahu bahwa kita akan dipakai Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Rahasia Tuhan kita nggak bisa mengetahui, tetapi yang bisa kita lakukan, melakukan tanggung jawab kita, yaitu meresponi panggilan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, memberitakan firman jangan dianggap susah, jangan dianggap ribet, tetapi kita lakukan melalui kesaksian, melalui sikap kita, itu kita sudah memberitakan firman. Dan yang kedua, di ayat selanjutnya saya akan bacakan lagi buat Bapak Ibu Saudara dalam 2 Timotius. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tegurlah dengan bijaksana. Kita memberitakan firman, kemudian kita melihat ada rekan kita yang melakukan hal yang salah, kita tegur, tetapi ingat, dengan cara yang bijaksana, dengan penuh kasih, to the point langsung apa kesalahannya. Dan bukan dengan cara menghakimi, bukan dengan cara kita nunjuk, bukan dengan cara kita menelanjangi seolah-olah kita paling benar, tidak. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan tetapi tidak sadar sudah bisa menghakimi orang. Ingat ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau menegur ada baiknya jangan di depan umum. Jangan langsung di depan umum, itu artinya di depan orang banyak maupun mungkin di dalam grup, di dalam handset kita, dalam handphone kita. Jangan. Tetapi kita melakukannya dengan baik satu persatu. Boleh dengan cara langsung mengirimkan message, boleh dengan cara langsung bertemu, silahkan. Tetapi kita tegur dengan cara yang bijak, tidak dengan menghakimi, bicarakan baik-baik. Saya dalam hidup saya juga sering melakukan kesalahan. Dan mungkin saya lebih banyak ditegur daripada menegur. Tetapi itu semua menjadikan saya orang yang lebih baik. Apabila engkau menegur orang dan pesanmu itu sampai dengan kerendahan hati, orang itu akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan dia bisa berhutang budi kepadamu akan nasihatmu itu. Saya pernah melakukan kesalahan. Waktu saya memimpin pujian, saya menyanyi, lagunya gak sinkron, jadi agak berantakan. Tetapi saya ditegur dengan cara yang baik. Dan pada akhirnya orang yang menegur saya itu berkata, Standis, engkau lebih dari pemenang. Ya, berikan motivasi yang kuat, berikan semangat bagi orang yang kau tegur. Ya, setelah kita bisa memberitakan firman, kita lakukan demikian. Dan kemudian yang ketiga di ayat selanjutnya, ayat 4 saya akan bacakan. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu. Nah, ayat 4 kita akan lihat sama-sama. Ayat 3, dari ayat 3 saya akan bacakan ya.
Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan keinginan telinganya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dan dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ini luar biasa. Tetapi memang harus kita hadapi. Kenapa? Karena iblis juga tidak tinggal diam. Kuasa kegelapan juga bekerja semakin menggila. Ada saatnya nanti kita memberitakan firman, orang-orang udah gak mau dengar lagi. Itu bisa saja terjadi. Ya, karena Alkitab udah mengatakan demikian. Maksud dari ayat ini berkata adalah jangan sampai kita terlambat untuk melayani Tuhan. Jangan. Karena pada saatnya nanti apabila sudah kejadian kemudian kita terlambat melayani Tuhan, yang kita katakan hanyalah, aduh, coba dari dulu ya saya melayani Tuhan ya, sekarang udah susah. Nah, jangan sampai kita terlambat. Ya, tunaikanlah pelayananmu. Ini artinya jangan sampai terlambat, jangan sampai menyesal. Apa yang engkau bisa lakukan, lakukan. Engkau bisa menjadi asyar, engkau lakukan. Engkau bisa menjadi guru sekolah minggu, engkau lakukan. Engkau bisa menyelami orang dengan hangat, engkau lakukan. Walaupun saatnya lagi PSBB, engkau bisa memberikan salam. Seperti apa yang saya lakukan, saya memberitakan firman Tuhan. Walaupun tidak ketemu langsung dengan Bapak Ibu Saudara, tapi saya bisa melalui media telekomunikasi. Kita masih bisa ketemu bersama-sama. Ya. Dan yang kemudian yang terakhir, ya, ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, kuasailah dirimu Bapak Ibu Saudara. Yang namanya menguasai diri itu penting. Dalam Amsal itu dikatakan seorang yang menguasai dirinya itu lebih baik daripada seorang yang merebut kota. Ya. Apabila kita bisa menguasai diri kita bisa melakukan apapun. Bagaimana kita bisa menguasai orang lain apabila kita nggak bisa menguasai diri kita? Dari emosional kita, dari pengetahuan kita, dari kebijaksanaan yang kita miliki untuk bisa kita katakan, kita harus bisa menguasai diri kita. Dan dalam Alkitab dikatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Nah, menderita di sini sama seperti apa yang kita pernah rasakan dalam pelayanan-pelayanan, jelas berbeda dengan Alkitab Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama. Mungkin dulu berbeda penderitaannya. Orang Kristen dikejar-kejar, disiksa, kemudian dibakar hidup-hidup, diadu dengan binatang buas. Pada saat mereka melayani, mereka diseret hidup-hidup. Ya. Tetapi pada saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya menderita apabila melayani. Saya sudah melayani dengan baik, tapi kok saya masih dibicarakan yang jelek, saya masih difitnah, saya masih diomongin yang jelek, saya sudah melayani, tapi kok sepertinya saya tidak dihargai. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, sabarlah menderita. Itu semuanya penderitaan. Saya juga pernah melakukan tugas yang benar, tetapi dipersalahkan. Saya juga pernah melakukan tugas yang benar, tapi kemudian diomongin yang gak baik. Tetapi semuanya itu akhirnya berhasil, saya jalankan semuanya dan damai sejahtera itu bisa akhirnya saya rasakan. Kenapa? Karena walaupun saya tahu saya benar dan walaupun saya menderita, walaupun saya sakit hati, saya tetap maju dalam pelayanan. Jangan sekali-sekali kita tinggalkan pelayanan. Apapun resikonya, kita tetap maju melayani Tuhan. Kuasailah dirimu, sabarlah menderita. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Firman Tuhan dalam Alkitab melalui Rasul Paulus dalam surat 2 Timotius 4. Ya, jadi saya ulang sekali lagi, ada 4 hal di sini yang mungkin kita bisa pelajari sama-sama. Yang pertama tadi, beritakanlah firman Tuhan. Nah, ini adalah perintah. Ya. Ingat, iman timbul karena pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana kalau misalnya orang Kristen tidak mendengarkan firman Tuhan? Imannya bisa saja tidak bertumbuh. Kemampuannya akan cepat goyah. Apabila ada pergumulan berat, mungkin dia bisa jatuh. Dan pengetahuannya tidak bertambah. Kenapa? Karena tidak mendengarkan firman. Kewajiban kita untuk bisa memberitakan firman. Ya. Kemudian yang kedua, tegurlah dengan bijaksana apabila ada rekan kita, saudara kita yang salah, dengan kerendahan hati, dengan penuh kasih, tidak menghakimi, tidak langsung di depan banyak orang, dan ingat, berikan motivasi. To the point apa yang ia lakukan dan apa yang harus
dirubah, to the point, dan berikan semangat. Ya. Kemudian yang ketiga, jalankan pelayanan sebelum terlambat. Jangan sampai engkau mengatakan, waduh, coba dari dulu ya saya pelayanan. Firman Tuhan sudah mengatakan, banyak hamba-hamba Tuhan yang memberikan motivasi. Apabila Bapak Ibu Saudara mengalami sesuatu hal yang menyulitkan, menghambat, mari kita selesaikan bersama-sama dalam pelayanan kita. Dan yang keempat atau yang terakhir, kuasailah dirimu dan sabarlah menderita. Apapun yang terjadi, penderitaan kita mungkin bukan seperti dulu, tetapi penderitaan kita bisa kita rasakan kapan saja. Tetapi kita memang harus sabar. Orang boleh omongin yang jelek, orang boleh fitnah kita, orang boleh tidak menghargai kita, tapi kita memiliki pengharapan dalam Tuhan Yesus. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, karena kami telah membaca sebagian dari firman-Mu, dan kami telah mengetahui bahwa kami memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menunaikan pelayanan kami. Ajarlah kami untuk terus Tuhan, supaya bisa maju. Ajarlah kami mengenai firman-Mu. Biarlah kami terus mendapatkan motivasi. Biarlah api itu dalam hati kami terus berkobar, supaya kami tetap melakukan pelayanan apa yang Tuhan berikan kepada kami, sesuai dengan kemampuan kami sebelum semuanya terlambat. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, pengharapan dan sukacita kami hanya daripada Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Kami siap melakukan firman Tuhan, dan kami siap menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.